Aku menemukan perselingkuhan suamiku dengan guru putraku lewat undangan rapat orang tua. Aku menemukan perselingkuhan suamiku bukan dari parfum asing di bajunya, bukan dari lipstik di kerah kemejanya, bukan juga dari pesan mesra yang lupa ia hapus. Aku menemukannya dari sebuah undangan rapat orang tua. Selembar kartu kecil berwarna krem, diselipkan di dalam buku tugas putraku, dengan tulisan rapi dari sekolah, kepada It, Bapak Andra Prasetyo dan Ibu Laras Wulandari, orang tua dari Raffi Prasetyo. Tanganku berhenti di atas meja makan. Nama suamiku benar, nama anakku benar, tapi nama ibunya salah. Namaku bukan Laras Wulandari, namaku Maya Anggraini. Aku adalah ibu yang mengandung Raffi 9 bulan, menyusui saat demam, bangun jam 2 pagi ketika ia batuk, menyiapkan bekal setiap hari, menghafal jadwal pelajaran, membayar uang kursus, dan datang ke setiap acara sekolahnya sejak ia masih TK. Lalu mengapa di undangan rapat orang tua kelas 4 SD, nama perempuan lain tertulis di sebelah nama suamiku? Aku membaca lagi. Pelan. Mungkin salah cetak, mungkin tertukar. Mungkin ada orang tua lain bernama Laras, tapi di bawah nama itu, ada tulisan tangan kecil memakai tinta biru, Mas Andra, jangan lupa datang lebih awal, aku sudah siapkan tempat duduk kita. Dunia di sekitarku mendadak sunyi, kompor di dapur masih menyala kecil, panci sup ayam untuk makan malam mengeluarkan uap, mesin cuci di balkon masih berputar. Raffi sedang mandi sambil bersenandung lagu dari sekolah. Semua terdengar normal, hanya dadaku yang tidak. Aku menatap huruf L di ujung catatan itu. Laras Wulandari. Nama itu tidak asing, ia wali kelas Raffi. Guru muda yang ramah, lembut, dan selalu memanggilku Bunda Raffi dengan senyum sopan setiap kali kami bertemu di gerbang sekolah. Perempuan yang pernah memuji bekal buatanku. Perempuan yang pernah berkata, Raffi anak yang sangat penyayang, Bu, pasti karena di rumah banyak cinta. Saat itu aku tersenyum bangga. Sekarang kalimat itu terasa seperti pisau yang diputar pelan di dalam dada. Aku mendengar pintu kamar mandi terbuka. Raffi keluar dengan rambut basah dan handuk di bahu. Bunda, besok ada rapat orang tua. Bu Laras bilang, ayah yang datang saja, ya? Aku mengangkat wajah. Suara anakku polos. Terlalu polos untuk tahu bahwa satu kalimatnya baru saja merobek lantai tempatku berdiri. Bu Laras bilang begitu. Raffi mengangguk sambil mengambil gelas air. Iya, katanya ayah sudah tahu. Soalnya rapatnya nanti ada pembahasan khusus tentang perkembangan Raffi. Bu Laras bilang Bunda pasti sibuk. Aku memegang pinggir meja. Bunda sibuk? Iya, Bu Laras bilang Bunda banyak kerjaan di toko online. Jadi ayah saja yang datang. Aku menelan sesuatu yang pahit. Aku memang punya toko online kecil yang menjual perlengkapan rumah dan pakaian anak. Tapi aku tidak pernah terlalu sibuk untuk sekolah Raffi. Tidak pernah. Bahkan ketika sedang demam, aku tetap datang ke pentas seni karena Raffi bilang ingin melihat wajahku di kursi penonton. Namun sekarang guru anakku mengatakan kepada anakku bahwa ibunya terlalu sibuk. Dan ayahnya sudah tahu, aku melipat undangan itu perlahan. Raffi, selama ini ayah sering ke sekolah? Raffi berpikir sebentar. Kadang-kadang. Kapan? Kalau jemput aku les tambahan. Tapi kadang aku lihat ayah ngobrol sama Bu Laras di ruang guru. Terus Bu Laras suka kasih ayah kopi. Jantungku terasa jatuh. Kopi? Iya. Ayah bilang itu karena Bu Laras baik. Aku tersenyum tipis, memaksa wajahku tidak berubah. Raffi, kamu masuk kamar dulu ya. Keringkan rambut, nanti Bunda panggil makan. Iya Bun. Begitu Raffi masuk kamar, aku duduk di kursi makan. Tangan yang memegang undangan itu gemetar. Aku dan Andra menikah 11 tahun. Tidak sempurna. Tentu, ada pertengkaran kecil, ada bulan-bulan sulit, ada tagihan, ada lelah, ada diam yang terlalu panjang. Tapi aku selalu percaya, keluarga kami masih berdiri di tempat yang sama. Andra bukan laki-laki yang suka bicara manis. Ia tipe suami yang lebih sering menunjukkan perhatian lewat tindakan. Dulu, ia mengantar aku kontrol kehamilan. Dulu, ia berdiri di luar ruang bersalin dengan wajah pucat dan menangis saat pertama kali mendengar suara Raffi. Dulu, ia bilang, apapun yang terjadi, kamu dan Raffi rumahku. Aku tidak tahu sejak kapan rumah itu mulai memiliki pintu belakang untuk perempuan lain. Malam itu, Andra pulang pukul 9. Ia masuk dengan wajah lelah, kemeja rapi, dan aroma parfum yang beberapa bulan terakhir sering menempel di tubuhnya. Aroma lembut, manis, seperti bunga putih. Dulu aku mengira itu parfum ruangan kantor. Sekarang aku teringat ruang kelas Raffi. Ruang kelas itu selalu wangi bunga putih. Raffi sudah tidur? Tanya Andra sama Hen. Subhananan. Sudah. Ia berjalan ke dapur, mengambil air dari kulkas. Aku meletakkan undangan rapat itu di atas meja. Andra melihatnya. Gerakannya berhenti sepersekian detik. Kecil sekali, tapi aku melihatnya. Besok ada rapat orang tua, kataku. Ia menutup pintu kulkas. Iya, aku sudah tahu. Dari siapa?
Dari grup sekolah. Aku menatapnya. Grup sekolah yang mana? Ia mengerutkan kening. Maya, kamu kenapa? Ya, dari sekolah Raffi. Aku mendorong undangan itu sedikit ke arahnya. Baca namanya. Ia menatap kartu itu. Wajahnya tidak langsung berubah. Justru terlalu tenang. Seperti orang yang sudah menyiapkan jawaban. Oh, ini pasti salah tulis. Salah tulis nama ibu kandung Raffi menjadi nama wali kelasnya? Andra menghela napas. Laras mungkin yang menulis undangan. Dia terburu-buru. Aku tersenyum tanpa hangat. Guru yang menulis undangan kepada dirinya sendiri sebagai ibu murid, andaikan kamu tidak selalu curiga, mungkin ini tidak jadi masalah besar. Kalimat itu membuat dadaku sakit, bukan karena ia marah, karena ia langsung membalikkan arah pisau kepadaku. Aku mengambil undangan itu dan menunjuk catatan tangan di bawahnya. Mas Andra, jangan lupa datang lebih awal. Aku sudah siapkan tempat duduk kita. L. Ia diam. Beberapa detik, lalu berkata, itu biasa. Guru sering meminta orang tua datang lebih awal untuk konsultasi. Kenapa memanggilmu Mas Andra? Dia memang sopan. Aku hampir tertawa. Sopan? Andra meletakkan gelas dengan keras. Maya, aku capek. Aku baru pulang kerja. Jangan mulai drama hanya karena undangan sekolah. Drama dimulai saat nama perempuan lain ditulis sebagai orang tua anakku. Wajahnya mengeras. Aku akan urus besok. Kamu tidak perlu datang. Kenapa? Karena kalau kamu datang dengan emosi seperti ini, kamu akan mempermalukan Raffi. Aku menatap suamiku lama, jadi begitu. Aku yang dipermalukan oleh undangan itu, tapi aku yang akan mempermalukan anakku jika datang mencari kebenaran. Raffi bilang Bu Laras menyuruhmu datang sendiri. Andra diam. Aku melanjutkan. Raffi juga bilang kamu sering ngobrol dengannya di ruang guru. Dia memberimu kopi. Andra memijat pelipis. Ya Tuhan Maya, dia guru anak kita. Apakah semua interaksi harus kamu jadikan tuduhan? Aku berdiri. Aku belum menuduh. Aku bertanya, kamu selalu begitu. Bertanya dengan nada seperti hakim. Karena kamu menjawab seperti terdakwa. Ruangan hening. Andra menatapku tajam. Besok aku yang datang. Kamu di rumah. Aku menatapnya. Tidak. Apa? Aku akan datang. Ia tertawa pendek. Jangan kekanak-kanakan. Aku melipat undangan itu dan memasukkannya ke dalam map kecil. Kalau semua ini hanya salah tulis, kamu tidak perlu takut aku datang. Wajah Andra berubah. Bukan marah, bukan lelah. Takut. Sangat sebentar, tapi cukup untuk membuatku yakin. Ada sesuatu di balik undangan itu. Malam itu, Andra tidur membelakangiku. Aku tidak tidur sama sekali. Pukul 2 pagi, ketika napasnya terdengar berat, aku mengambil ponselnya dari meja samping tempat tidur. Dulu aku tidak pernah membuka ponsel Andra. Bukan karena tidak bisa, tetapi karena percaya. Kepercayaan ternyata bisa menjadi pintu yang tidak dijaga. Ponselnya terkunci, tanggal lahir Raffi tidak bisa, tanggal ulang tahun pernikahan kami tidak bisa, tanggal lahirku juga tidak bisa. Lalu aku mencoba tanggal yang tertera di undangan rapat besok. Terbuka. Aku menatap layar itu dengan napas tertahan. Bukan tanggal lahir keluarga. Bukan hari penting kami, tetapi tanggal rapat orang tua. Atau mungkin tanggal lain yang hanya berarti bagi Andra dan Laras. Aku membuka aplikasi pesan. Tidak ada chat bernama Laras, tapi ada kontak bernama admin sekolah 2. Percakapan terakhirnya kosong, seperti baru dibersihkan. Namun di arsip media, masih ada beberapa foto yang belum terhapus. Foto gelas kopi di ruang guru. Foto tangan perempuan memegang dasi Andra. Foto papan tulis kelas Raffi dengan tulisan kecil di sudut. Ayah Raffi datang lagi. Lalu satu foto membuat seluruh tubuhku dingin. Foto Andra berdiri di dalam kelas Raffi, Laras di sampingnya, dan Raffi di tengah. Mereka bertiga tersenyum. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan di papan, keluarga kecil Raffi. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Keluarga kecil Raffi. Anakku sudah dijadikan bagian dari hubungan mereka. Aku mengirim semua foto itu ke ponselku, lalu mengembalikan ponsel Andra ke tempatnya. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, mengantar Raffi seperti biasa. Aku tidak menangis, tidak marah, tidak bertanya apapun kepada Andra. Diamku pagi itu bukan tanda menyerah. Diamku adalah cara mengumpulkan tenaga. Sebelum berangkat, Andra berkata, aku akan ke sekolah jam 10. Kamu tidak usah ikut. Aku mengaduk teh tanpa menatapnya. Baik. Ia tampak lega. Kasihan. Ia lupa. Aku sudah terlalu lama menjadi ibu untuk tidak tahu bagaimana datang ke sekolah anakku tanpa perlu izin siapapun. Jam 9:40, aku tiba di sekolah Raffi. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di dekat pos satpam, mengamati halaman. Beberapa orang tua datang, ada yang berpasangan, ada yang sendiri. Di depan gedung kelas 4, aku melihat Laras. Ia memakai blus krem, rok panjang, rambut diikat rapi. Senyumnya lembut kepada semua orang. Lalu Andra datang. Ia tidak melihatku. Laras melihatnya lebih dulu.
Senyumnya berubah. Bukan senyum guru kepada wali murid. Senyum itu terlalu hangat, terlalu pribadi. Ia berjalan mendekat. Andra membungkuk sedikit, seolah mengatakan sesuatu. Laras tertawa kecil, lalu menyentuh lengan suamiku sebentar. Aku mengaktifkan kamera ponsel, merekam. Laras menunjuk ruang kelas, lalu mereka masuk bersama. Aku mengikuti dari jarak aman. Di depan pintu kelas, aku mendengar suaranya. Mas, aku sudah siapkan kursi depan. Nanti kalau Bu Maya tidak datang, kita bisa bicara setelah rapat. Andra menjawab pelan, dia tidak akan datang. Aku sudah bilang dia di rumah. Aku berdiri di luar pintu. Dadaku sakit, tapi wajahku tenang. Beberapa detik kemudian, aku melangkah masuk. Semua mata menoleh. Laras yang sedang berdiri di dekat papan tulis langsung membeku. Andra menoleh dan wajahnya berubah pucat. Aku tersenyum sopan kepada para orang tua lain. Maaf terlambat. Saya Maya Anggraini, ibu kandung Raffi. Ruangan itu hening. Aku berjalan ke kursi kosong di barisan depan, tepat di samping Andra dan Laras. Lalu aku meletakkan undangan rapat itu di atas meja. Bu Laras, kataku dengan suara tenang. Sebelum rapat dimulai, saya ingin bertanya, kenapa nama ibu tertulis sebagai orang tua anak saya? Wajah Laras kehilangan warna. Andra berbisik tajam, Maya, jangan di sini. Aku menoleh kepadanya. Kenapa? Bukankah ini hanya salah tulis? Para orang tua mulai saling pandang. Laras membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di saat itulah, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Bu Maya, saya guru honorer di sekolah ini. Saya sudah lama ingin memberitahu ibu, tolong jangan pulang dulu setelah rapat. Saya punya bukti tentang Pak Andra dan Bu Laras. Aku membaca pesan itu, lalu menatap Laras yang berdiri kaku di depan kelas. Hari itu, aku datang hanya membawa satu undangan salah nama. Tapi ternyata, di balik undangan itu, ada banyak mata yang sudah melihat pengkhianatan mereka, dan salah satunya akhirnya siap bicara. Ruangan kelas itu mendadak terasa terlalu sempit. Di papan tulis masih tertempel jadwal pelajaran Raffi. Di dinding ada karya gambar anak-anak, tulisan warna-warni tentang cita-cita, dan foto kegiatan kelas. Semua terlihat polos, hangat, dan aman, seperti tempat anak-anak seharusnya tumbuh tanpa dicemari urusan orang dewasa. Tapi pagi itu, di depan para orang tua murid, aku berdiri dengan undangan rapat di tangan, menatap wali kelas anakku yang namanya tertulis sebagai ibu dari putraku. Laras Wulandari berdiri kaku, wajahnya pucat, tetapi ia berusaha tersenyum. Bu Maya, katanya dengan suara yang dibuat lembut, ini pasti kesalahan administrasi. Saya minta maaf kalau membuat ibu tidak nyaman. Aku menatapnya, kesalahan administrasi biasanya salah huruf, bukan mengganti nama ibu kandung dengan nama wali kelas. Beberapa orang tua mulai berbisik. Andra berdiri setengah badan, menarik lenganku pelan. Maya, duduk. Jangan mempermalukan diri sendiri. Aku menatap tangannya di lenganku. Lepaskan. Ia tidak langsung melepaskan. Aku mengangkat suara sedikit, cukup agar orang-orang di sekitar mendengar. Mas Andra, jangan pegang saya seperti itu di depan umum. Tangannya langsung lepas. Laras menggenggam spidol di tangannya terlalu kuat. Bapak, Ibu, mohon maaf, kita mulai rapat dulu. Nanti persoalan undangan akan saya klarifikasi secara pribadi dengan Bu Maya. Aku tersenyum tipis. Tidak perlu pribadi. Undangan ini dibagikan melalui buku tugas anak saya. Catatan tangan di bawahnya juga ditulis untuk suami saya. Jadi saya rasa klarifikasinya bisa dimulai di sini. Aku mengangkat undangan itu dan membacakan pelan. Mas Andra, jangan lupa datang lebih awal. Aku sudah siapkan tempat duduk kita. Suasana kelas berubah. Ada ibu yang langsung menoleh kepada suaminya. Ada bapak yang pura-pura melihat ponsel. Ada wali murid yang menutup mulut, jelas terkejut. Laras menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah. Saya memanggil banyak wali murid dengan sapaan santai. Bu, itu mungkin kurang tepat, saya akui. Aku menatapnya lama. Banyak wali murid juga ibu tulis sebagai orang tua anak mereka? Wajahnya menegang. Andra berkata rendah, cukup Maya, aku menoleh kepadanya. Belum. Kamu tadi bilang ini hanya salah tulis. Biarkan Bu Laras menjelaskan salah tulis seperti apa yang membuat namanya berdampingan dengan namamu di undangan anak kita. Sebelum Andra menjawab, seorang perempuan muda berdiri di dekat pintu belakang kelas. Aku mengenal wajahnya samar-samar. Ia sering kulihat membantu anak-anak menyeberang di halaman sekolah, membawa tumpukan buku, atau menggantikan guru yang absen. Ia menatapku dengan ragu. Lalu berkata pelan, Bu Maya, saya yang mengirim pesan tadi. Semua orang menoleh, Laras langsung berubah tegang. Sinta, katanya cepat, kamu keluar dulu. Ini rapat orang tua kelas, bukan urusan guru honorer. Perempuan itu, Sinta, tidak keluar. Justru ia melangkah masuk. Maaf Bu Laras, tapi ini sudah melewati batas. Andra menatap Sinta dengan tajam. Kamu siapa ikut campur rumah tangga orang? Sinta tampak takut,
Tetapi ia tetap berdiri. Saya tidak ikut campur rumah tangga Bapak. Saya melindungi murid. Kalimat itu membuat dadaku tertahan. Melindungi murid, Raffi, anakku. Aku menggenggam undangan itu lebih erat. Apa maksud Mbak Sinta? Tanyaku. Sinta memandangku dengan wajah menyesal. Bu Maya, selama beberapa bulan terakhir, Pak Andra sering datang ke sekolah di luar jam jemput. Kadang masuk ruang guru, kadang menunggu Bu Laras di perpustakaan kecil, kadang membawa makanan. Awalnya kami pikir memang konsultasi soal Raffi, tapi lama-lama, ia berhenti, menatap Laras. Laras berkata tajam, Sinta, hati-hati bicara, fitnah bisa menghancurkan kariermu. Sinta menarik napas. Karier saya memang kecil Bu, tapi hati nurani saya lebih penting. Ruangan hening. Sinta mengeluarkan ponselnya. Saya punya beberapa foto dan rekaman CCTV yang sempat saya simpan karena merasa aneh. Saya tidak berniat menyebarkan. Tapi setelah melihat undangan atas nama Bu Laras sebagai orang tua Raffi, saya tidak bisa diam. Andra tertawa pendek. Foto apa? Orang tua murid datang ke sekolah itu wajar. Sinta menatapnya. Kalau hanya datang sebagai orang tua murid, kenapa Bapak dan Bu Laras pernah meminta saya menjaga Raffi di perpustakaan supaya kalian bisa bicara berdua di ruang konseling? Aku menoleh kepada Andra. Wajahnya mengeras. Saya tidak ingat. Sinta membuka galeri ponsel. Ia menunjukkan foto pertama. Andra berdiri di lorong sekolah, memegang paper bag makanan. Laras berdiri sangat dekat di depannya, tersenyum. Tidak terlalu mencolok bagi orang asing. Tapi bagi istri yang sudah hidup 11 tahun bersama suaminya, aku mengenal bahasa tubuh itu. Foto kedua lebih jelas. Laras duduk di ruang guru, tangan Andra berada di sandaran kursinya. Wajah mereka terlalu dekat untuk sekadar membahas nilai matematika Raffi. Foto ketiga membuat perutku terasa dingin. Raffi duduk di perpustakaan kecil bersama Sinta, memegang buku cerita. Di balik kaca pintu ruang konseling, terlihat Andra dan Laras duduk bersebelahan. Tangan Laras menyentuh lengan Andra. Aku menatap foto itu lama. Anakku berada beberapa meter dari perselingkuhan ayahnya. Di sekolahnya sendiri. Laras berkata cepat, itu foto dari sudut yang salah. Saya hanya membahas perkembangan Raffi. Sinta menggeleng. Kalau perkembangan Raffi, kenapa Bu Laras pernah meminta saya menghapus foto kegiatan kelas yang ada Bu Mayanya, lalu menggantinya dengan foto Pak Andra? Aku menatap Laras. Apa? Sinta membuka folder lain. Ada grup internal kelas. Bu Laras sering memilih foto Pak Andra untuk dokumentasi kegiatan Raffi, meski Bu Maya yang datang lebih sering. Pernah juga Bu Laras meminta caption, keluarga kecil Raffi untuk foto Pak Andra, Bu Laras, dan Raffi. Aku teringat foto di ponsel Andra. Papan tulis, keluarga kecil Raffi. Ternyata itu bukan kebetulan. Aku menatap Andra. Jadi foto itu bukan hanya di ponselmu. Andra membeku. Laras meliriknya cepat. Gerakan kecil itu cukup untuk memperlihatkan bahwa mereka tahu foto mana yang kumaksud. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka foto yang semalam kukirim dari ponsel Andra. Aku menaruh layar menghadap meja agar Nyonya Dini, salah satu orang tua di sebelahku, bisa melihat tanpa aku harus mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia langsung menutup mulut. Ya Allah, bisikannya membuat beberapa orang tua lain mendekat ingin melihat, tapi aku menarik kembali ponselku. Aku tidak ingin menjadikan ini tontonan penuh. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku tidak sedang mengarang. Laras mulai kehilangan kendali. Bu Maya, saya mengerti ibu cemburu, tapi jangan membawa urusan pribadi ke sekolah. Saya guru Raffi, saya peduli padanya. Aku menatapnya. Peduli seperti apa? Dengan membuat anak saya berpikir ibunya terlalu sibuk? Dengan menuliskan nama ibu sebagai orang tua? Dengan meminta suami saya datang tanpa saya? Andra memotong. Laras tidak salah. Aku yang meminta dia memberitahu aku langsung karena kamu sering emosional soal sekolah. Aku menoleh kepadanya. Jadi sekarang kamu mengaku komunikasi kalian memang khusus? Ia terdiam. Aku melanjutkan. Dan kamu yang meminta aku disingkirkan dari rapat anak kita? Andra menelan ludah. Bukan begitu. Sinta berkata pelan. Bu Maya, ada satu hal lagi. Aku menatapnya. Ia tampak ragu. Lalu membuka aplikasi perekam suara. Ini rekaman saya 2 minggu lalu, saya tidak sengaja merekam karena sedang membuat catatan kegiatan. Bu Laras dan Pak Andra bicara di ruang kelas setelah jam pulang. Laras langsung maju. Sinta, jangan, tapi Nyonya Dini berdiri dan menghalangi sedikit. Kalau tidak ada apa-apa, biarkan diputar. Beberapa orang tua mengangguk. Sinta menekan tombol play. Suara Laras terdengar lebih lembut daripada yang pernah kudengar. Mas, sampai kapan aku hanya jadi guru Raffi di depan orang? Lalu suara Andra, sabar. Maya tidak akan curiga kalau kita pelan-pelan. Raffi sudah dekat sama kamu. Nanti kalau waktunya tepat, dia akan lebih mudah menerima. Darahku terasa berhenti mengalir. Suara Laras lagi. Tapi di undangan nanti bagaimana? Aku ingin namaku ada di sana, setidaknya sekali. Andra tertawa pelan dalam rekaman itu. Kamu ini nekat. Tapi ya sudah,
Asal jangan terlalu jelas. Rekaman berhenti. Tidak ada seorang pun bicara. Laras menutup wajahnya dengan tangan. Andra berdiri membatu, seperti seseorang yang baru sadar pintu keluar di belakangnya terkunci. Aku tidak menangis. Aneh sekali, mungkin karena lukanya terlalu tajam sampai air mata pun belum sempat keluar. Aku hanya bertanya pelan, Raffi sudah dekat dengan dia untuk rencana apa, Mas? Andra tidak menjawab. Aku melangkah satu langkah mendekatinya. Untuk membuat anak kita menerima perempuan yang kamu siapkan menggantikan ibunya? Maya, aku tidak pernah berniat mengambil Raffi darimu. Tapi kamu membiarkan dia dibiasakan dengan Bu Laras sebagai keluarga kecilnya. Andra mengusap wajah dengan kasar. Aku bingung. Pernikahan kita sudah dingin bertahun-tahun. Aku menatapnya. Pernikahan dingin tidak membuatmu berhak menyeret anak kita ke perselingkuhanmu. Kalimat itu membuat beberapa orang tua menunduk. Laras tiba-tiba menangis. Saya mencintai Andra. Saya juga sayang Raffi. Saya tidak pernah berniat menyakiti Bu Maya. Aku menatapnya dengan dingin. Orang yang tidak berniat menyakiti tidak menulis namanya sebagai ibu anak orang. Kepala sekolah akhirnya datang. Pak Arif, kepala sekolah Raffi, masuk dengan wajah tegang setelah mendengar keributan dari guru lain. Ia meminta rapat orang tua dihentikan sementara dan mengajak kami ke ruang kepala sekolah. Aku berdiri, saya setuju, tapi Bu Sinta ikut. Laras langsung berkata, dia tidak perlu ikut. Aku menatap Pak Arif, dia saksi. Pak Arif tampak bingung, tetapi setelah melihat wajah para orang tua dan mendengar bisik-bisik yang mulai menyebar, ia mengangguk. Di ruang kepala sekolah, suasana lebih tertutup, tetapi tekanannya justru lebih berat. Pak Arif mendengar penjelasan singkat dariku, dari Sinta, dari Laras, dan dari Andra. Laras tetap mengatakan semuanya salah paham emosional. Andra menyebut rumah tangga kami sedang bermasalah, dan Laras hanya tempat bercerita. Aku membuka undangan di meja. Pak Arif, apakah sekolah mengizinkan wali kelas menulis namanya sebagai orang tua murid? Pak Arif menatap undangan itu dan wajahnya berubah. Tentu tidak. Aku membuka foto dari ponsel Andra. Apakah sekolah mengizinkan guru membangun kedekatan pribadi dengan orang tua murid sampai memakai anak sebagai jembatan hubungan? Pak Arif menelan ludah. Bu Maya, kami akan memeriksa ini secara internal. Aku mengangguk. Saya ingin pemeriksaan tertulis. Saya ingin semua rekaman CCTV terkait kunjungan Pak Andra ke sekolah disimpan. Saya ingin data absensi tamu, pesan resmi sekolah, dan dokumentasi kelas Raffi diamankan. Dan saya ingin Bu Laras tidak lagi menjadi wali kelas anak saya selama pemeriksaan berjalan. Laras langsung menangis lebih keras. Pak, jangan, karier saya bisa hancur. Aku menatapnya. Karier ibu tidak hancur karena saya bertanya. Karier ibu hancur karena ibu lupa batas. Andra memandangku dengan wajah lelah. Maya, jangan sampai ini jadi besar. Pikirkan Raffi. Aku menoleh kepadanya. Justru karena memikirkan Raffi, aku tidak akan membiarkan sekolahnya menjadi tempat ayahnya menyusun keluarga cadangan. Ia terdiam. Pak Arif akhirnya berkata bahwa Bu Laras akan dinonaktifkan sementara dari kelas Raffi sampai pemeriksaan selesai. Ia juga meminta Sinta menyerahkan bukti kepada sekolah dan menyarankan kami tidak membuat keributan di depan murid. Aku menyetujui, bukan karena ingin melindungi Laras, tapi karena Raffi tidak boleh menjadi penonton luka orang tuanya. Saat keluar dari ruang kepala sekolah, Andra mencoba mengejarku di lorong. Maya, kita bicara di rumah. Aku berhenti, tidak. Mulai sekarang, kita bicara dengan bukti. Ia menatapku. Kamu mau apa? Aku menatap suamiku. Laki-laki yang tadi rekamannya menyebut, anak kami akan lebih mudah menerima perempuan lain jika dibiasakan pelan-pelan. Aku mau melindungi Raffi. Dari aku menjawab tanpa ragu. Dari semua orang yang menganggap hatinya bisa dilatih untuk menerima pengkhianatan. Wajah Andra berubah seperti ditampar. Aku berjalan meninggalkannya. Di halaman sekolah, Sinta menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Bu Maya, saya minta maaf baru berani bicara sekarang. Aku menggeleng. Mbak Sinta sudah bicara saat itu paling penting. Ia menyerahkan sebuah flash disk kecil. Ini salinan foto, rekaman, dan beberapa tangkapan layar grup internal. Ada juga log kunjungan Pak Andra yang saya foto dari buku tamu karena saya khawatir nanti hilang. Aku menerima flash disk itu dengan tangan dingin. Terima kasih, Sinta menunduk. Satu lagi Bu, saya pernah dengar Bu Laras bilang ke guru lain bahwa Pak Andra sedang mengurus rumah baru. Katanya nanti Raffi akan punya kamar di sana. Aku membeku. Rumah baru? Sinta mengangguk pelan. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi Bu Laras pernah menyebut nama perumahan. Green Amara Residence. Green Amara Residence. Nama itu membuatku ingat satu hal. Beberapa bulan terakhir, Andra sering menarik uang besar dari rekening bersama dengan alasan investasi kantor dan renovasi rumah ibunya. Aku terlalu percaya untuk memeriksa detail. Aku hanya mencatat, bertanya sekali, lalu menerima jawabannya, ketika ia berkata semua untuk kebutuhan keluarga.
keluarga siapa? Malam itu, setelah menjemput Raffi seperti biasa, aku tidak langsung pulang. Aku mengantar Raffi ke rumah ibuku dengan alasan aku dan Andra harus menyelesaikan urusan penting. Ibuku menatap wajahku dan langsung tahu ada yang salah, tapi ia tidak bertanya di depan Raffi. Setelah Raffi masuk kamar bermain, aku duduk di ruang tamu dan membuka laptop. Aku mencolokkan flashdisk dari Sinta. Satu persatu folder terbuka. Foto, rekaman, log tamu, tangkapan layar. Dan di folder terakhir, ada file bernama Bukti Green Amara. Tanganku berhenti di touchpad. Aku membuka file itu. Di dalamnya ada foto Laras berdiri di depan rumah contoh, memegang brosur Green Amara Residence. Di sampingnya, Andra berdiri sambil tersenyum. Tangannya berada di punggung Laras. Di bawah foto itu, ada tangkapan layar pesan dari Laras kepada salah satu guru, doakan ya. Mas Andra bilang rumah ini nanti untuk kami bertiga. Aku, dia, dan Raffi. Aku menutup mata. Jadi benar, perselingkuhan itu bukan hanya tentang cinta terlarang. Mereka sudah merencanakan tempat baru, dengan anakku di dalamnya. Dan mungkin dengan uang yang selama ini Andra tarik dari rekening bersama kami. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa dikhianati sebagai istri. Aku merasa terancam sebagai ibu. Aku mengambil ponsel, memotret semua bukti, lalu mengirim pesan kepada sepupuku, Dina, seorang pengacara keluarga. Din, aku butuh bantuan. Ini bukan hanya perselingkuhan. Mereka mulai menyeret Raffi. Beberapa detik kemudian, Dina membalas, kumpulkan semua, jangan konfrontasi sendiri. Besok pagi kita cek rekening, aset, dan kemungkinan perlindungan hak asuh. Aku menatap layar laptop. Foto Andra dan Laras di depan rumah contoh masih terbuka. Di wajah mereka, aku melihat harapan. Tapi harapan itu dibangun di atas rumah tanggaku yang mereka bongkar diam-diam. Aku menyeka air mata yang akhirnya jatuh. Lalu aku berkata kepada diriku sendiri, kalau mereka menyentuh anakku, aku tidak akan hanya menjadi istri yang terluka, aku akan menjadi ibu yang melawan. Pagi itu, aku duduk di kantor Dina dengan mata sembab, tetapi kepala yang jauh lebih jernih daripada malam sebelumnya. Di hadapanku ada laptop, flash disk dari Sinta, buku tabungan rekening bersama, salinan akta rumah, kartu keluarga, akta lahir Raffi, dan semua bukti yang berhasil kukumpulkan dalam satu malam, undangan rapat orang tua dengan nama Laras sebagai ibu, foto dari ponsel Andra, rekaman suara di kelas, log kunjungan sekolah, serta file Green Amara Residence. Dina membaca semuanya tanpa banyak ekspresi. Sepupuku itu memang begitu. Ketika marah, ia justru semakin tenang. Setelah hampir 1 jam, ia menutup laptop dan menatapku. Maya, ini bukan sekadar perselingkuhan. Aku mengangguk pelan. Dia sudah melibatkan Raffi. Lebih dari itu, kata Dina. Dia dan Laras tampaknya sedang membangun narasi bahwa Laras adalah figur ibu pengganti untuk Raffi. Undangan itu, foto keluarga kecil, komunikasi khusus di sekolah, rencana rumah baru, semua mengarah ke sana. Dadaku terasa ditekan batu. Kalau nanti dia minta hak asuh? Dina tidak langsung menjawab. Itu cukup membuatku mengerti bahwa kekhawatiranku bukan berlebihan. Karena itu kita harus bergerak rapi, katanya. Tidak emosional. Tidak datang mengamuk ke rumah Laras. Tidak memukul meja di depan Andra. Kita kumpulkan bukti, amankan Raffi, dan hentikan akses mereka memakai sekolah sebagai tempat membangun cerita palsu. Aku menatap dokumen di meja. Mulai dari rekening. Dina menghubungi seorang akuntan kenalannya, Pak Wira, yang biasa menangani penelusuran transaksi keluarga dalam sengketa perceraian. Siang itu juga, kami bertemu di kantor kecilnya. Pak Wira meminta izin melihat mutasi rekening bersama selama 1 tahun terakhir. Aku membuka mobile banking dengan tangan dingin. Satu persatu transaksi besar muncul. 15 juta, 20 juta, 35 juta, 40 juta. Beberapa tercatat sebagai renovasi rumah ibu, beberapa sebagai investasi kantor. Beberapa sebagai DP proyek. Aku dulu percaya pada keterangan itu karena Andra selalu mengirim pesan singkat setelah menarik uang. Buat bantu atap rumah ibu bocor. Ada kebutuhan kantor mendadak. Nanti aku ganti bulan depan. Namun Pak Wira mulai mencocokkan tanggal transaksi dengan data yang ada di folder Green Amara. Wajahnya berubah serius. Bu Maya, transaksi 20 juta pada tanggal ini masuk ke rekening developer Green Amara. Kodenya memang tidak tertulis jelas di mutasi ibu karena melalui virtual account. Tapi pola angkanya cocok. Aku menggenggam kursi. Jadi uang rekening bersama kami dipakai untuk rumah itu? Kemungkinan besar ya. Kita perlu konfirmasi ke developer. Pak Wira membuka transaksi berikutnya. 35 juta ini masuk ke rekening atas nama Laras Wulandari. Aku menatap layar. Alasannya di pesan Andra waktu itu katanya biaya perbaikan mobil kantor. Dina mencatat cepat. Transfer langsung ke Laras, nominal besar, tanggalnya dekat dengan kunjungan ke rumah contoh. Pak Wira lanjut memeriksa. Ini juga,
15 juta ke toko furniture, 40 juta ke developer, 12 juta ke toko perlengkapan anak. Aku menutup mata, perlengkapan anak, bukan untuk Raffi, mungkin untuk kamar yang mereka rencanakan di rumah baru itu. Aku menarik napas panjang, memaksa diriku tidak pecah. Berapa totalnya? Pak Wira menghitung beberapa menit. Dari rekening bersama saja, sekitar 280 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir mengarah ke transaksi yang tidak sesuai alasan Pak Andra kepada ibu, 280 juta. Uang yang kukira untuk keluarga kami, untuk ibunya, untuk kantor, untuk kebutuhan rumah, ternyata dipakai membangun panggung hidup baru bersama guru anakku. Dina menatapku. Maya, rekening bersama ini bisa menjadi bukti penyalahgunaan dana rumah tangga. Kita juga perlu memastikan apakah ada utang atau cicilan rumah atas nama Andra. Aku mengangguk. Setelah dari kantor Pak Wira, Dina mengirim surat resmi kepada developer Green Amara Residence. Isinya permintaan klarifikasi apakah Andra Prasetyo atau Laras Wulandari memiliki pemesanan unit, pembayaran uang muka, atau dokumen pemesanan yang berkaitan dengan dana dari rekening bersama. Kami juga mengirim surat ke sekolah. Permintaan tertulis agar semua CCTV, log tamu, dokumentasi kelas, dan komunikasi terkait Raffi diamankan. Dina menegaskan bahwa selama pemeriksaan internal berjalan, Laras tidak boleh berinteraksi langsung dengan Raffi tanpa pendamping resmi. Aku meminta sekolah menjaga hal itu diam-diam di depan Raffi. Aku tidak ingin anakku pulang, dan merasa ia menjadi penyebab semua kekacauan. Sore itu, aku menjemput Raffi dari rumah ibuku. Ia sedang bermain Lego di ruang tamu. Begitu melihatku, ia berlari memelukku. Bunda, ayah mana? Aku mengusap rambutnya. Ayah masih ada urusan. Bu Laras hari ini tidak mengajar. Kata teman-teman, Bu Laras sakit. Aku menahan napas. Raffi sedih. Ia mengangkat bahu. Sedikit. Tapi Bu Sinta yang ganti. Bu Sinta baik. Aku tersenyum kecil. Raffi suka Bu Sinta? Suka. Tapi aku paling suka Bunda. Kalimat sederhana itu membuat mataku panas. Aku memeluknya lebih erat. Bunda juga paling sayang Raffi. Malamnya, Andra datang ke rumah ibuku. Ia tidak menelepon lebih dulu. Ia langsung muncul di depan pagar, wajahnya kusut, matanya merah, suaranya menahan marah. Ibuku yang membuka pintu langsung berdiri tegas. Andra, kalau kamu mau bicara dengan Maya, bicara baik-baik. Jangan bawa suara tinggi ke rumah saya. Andra menatap ibuku, lalu menunduk sedikit. Maaf, Bu, saya hanya ingin bicara dengan istri saya. Aku keluar dari ruang tengah setelah memastikan Raffi masuk kamar bersama adikku. Kami duduk di teras, tetapi pintu rumah tetap terbuka. Ibuku duduk tidak jauh, pura-pura merapikan benang rajut. Aku tahu ia sedang menjaga. Andra menatapku. Kamu membawa pengacara? Aku menjawab tenang. Kamu membawa guru anak kita ke dalam pernikahan kita. Aku membawa pengacara untuk melindungi anakku. Wajahnya menegang. Jangan pakai Raffi sebagai alasan. Aku hampir tertawa. Mas, kamu yang membiarkan Laras menulis namanya sebagai ibu Raffi. Kamu yang membiarkan foto keluarga kecil Raffi dibuat. Kamu yang berkata di rekaman bahwa Raffi akan lebih mudah menerima kalau dibiasakan pelan-pelan. Andra terdiam. Aku membuka ponsel dan memutar rekaman Sinta. Suara Andra sendiri terdengar di teras ibuku. Maya tidak akan curiga kalau kita pelan-pelan. Raffi sudah dekat sama kamu. Nanti kalau waktunya tepat, dia akan lebih mudah menerima. Ibuku berhenti merajut. Wajahnya berubah keras. Andra menutup mata. Maya, aku salah bicara. Tidak. Kamu terlalu jujur saat tidak tahu sedang direkam. Ia mengusap wajah. Aku tidak pernah berniat mengambil Raffi darimu. Lalu rumah Green Amara itu untuk siapa? Wajah Andra langsung berubah. Aku melihatnya. Sama seperti malam saat undangan itu kutunjukkan. Satu detik ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Rumah apa? Aku membuka foto Laras di depan rumah contoh. Foto itu kuletakkan di meja teras. Lalu aku membuka tangkapan layar pesan Laras kepada guru lain. Mas Andra bilang rumah ini nanti untuk kami bertiga. Aku, dia, dan Raffi. Andra menatap layar itu. Rahangganya mengeras. Laras terlalu banyak bicara. Bukan membantah. Hanya menyalahkan dia karena bicara. Ia menatapku. Maya, hubungan kami memang salah. Aku mengaku, tapi rumah itu belum jadi apa-apa. Uangnya dari mana? Ia diam. Aku melanjutkan. 280 juta dari rekening bersama kita mengarah ke Green Amara, rekening Laras, furniture, perlengkapan anak. Kamu bilang untuk rumah ibumu, untuk kantor, untuk kebutuhan keluarga. Andra menatapku dengan mata melebar. Kamu memeriksa rekening? Rekening bersama Mas. Uang rumah tangga, uang sekolah Raffi, uang darurat keluarga, uang yang kamu pakai untuk menyiapkan rumah dengan perempuan lain. Ia berdiri. Maya, jangan bicara seolah kamu tidak pernah membuat pernikahan ini dingin. Ibuku langsung menatap tajam.
Aku mengangkat tangan, memberi tanda bahwa aku bisa menjawab sendiri. Pernikahan yang dingin bisa dibicarakan, bisa dikonseling, bisa diakhiri dengan hormat, tapi kamu memilih menghangatkan hidupmu di ruang guru anakmu. Andra terdiam. Aku berdiri juga. Mulai malam ini, kamu tidak boleh menemui Raffi tanpa kesepakatan tertulis sementara. Kamu boleh video call dengan dia, tapi tidak membawa Laras, tidak menyebut Bu Laras, tidak membahas rumah baru, dan tidak memutar cerita seolah bunda yang menghancurkan keluarga. Wajahnya gelap. Kamu tidak bisa melarang aku bertemu anakku. Aku tidak melarang. Aku mengatur supaya kamu tidak lagi menyeretnya ke hubungan gelapmu. Dia anakku juga, karena itu berhenti menjadikannya properti emosionalmu. Kata-kata itu membuat Andra seperti kehilangan arah. Ia menatap ibuku, berharap ada pembelaan. Tetapi ibuku hanya berkata dingin, kalau kamu masih ingin dihormati sebagai ayah, bersikaplah seperti ayah. Bukan seperti laki-laki yang memakai anak untuk menutup dosanya. Andra akhirnya pergi. Namun sebelum masuk mobil, ia berkata, kalau kamu bawa ini ke pengadilan, Maya, aku akan bilang kamu menghalangi hubungan anak dengan ayahnya. Aku menjawab tenang. Silakan. Aku akan membawa rekaman, log sekolah, bukti rekening, dan saksi. Ia tidak membalas. Malam itu, Dina menyarankan kami mengajukan permohonan perlindungan sementara terkait pola komunikasi Raffi dan mengirim surat resmi kepada Andra. Semua pertemuan dengan Raffi harus disepakati, tidak melibatkan Laras, dan tidak boleh dilakukan di sekolah tanpa pemberitahuan kepadaku. Aku menandatangani surat itu tanpa ragu. Keesokan paginya, balasan dari developer Green Amara datang. Di sana tertulis jelas, 1 unit rumah tipe 90 telah dipesan atas nama Andra Prasetyo, dengan calon penghuni tambahan Laras Wulandari. Uang tanda jadi, dan beberapa pembayaran bertahap telah masuk. Dalam formulir konsultasi, Andra menulis status, duda dalam proses pisah. Aku membaca kalimat itu lama. Duda dalam proses pisah. Padahal aku belum pernah diajak bicara soal perceraian. Belum pernah duduk bersama. Belum pernah sepakat apapun. Di depan developer, ia sudah menghapusku dari hidupnya. Namun bagian paling menyakitkan ada di kolom rencana penghuni. Andra Prasetyo, Laras Wulandari, Raffi Prasetyo. Nama anakku tertulis di sana. Aku tidak menangis, aku hanya mengirim dokumen itu kepada Dina. Dina membalas, ini sangat penting. Dia mencantumkan Raffi tanpa persetujuanmu. Kita masukkan ke berkas. Siang itu, sekolah memanggilku lagi. Pak Arif menerima kami di ruang kepala sekolah. Kali ini Dina ikut. Sinta duduk di kursi belakang sebagai pemberi keterangan. Laras tidak hadir. Katanya ia mengajukan cuti sakit. Pak Arif tampak jauh lebih serius daripada kemarin. Bu Maya, kami sudah memeriksa sebagian log tamu dan CCTV. Memang ada kunjungan Pak Andra di luar jadwal resmi beberapa kali, dan Bu Laras tidak selalu mencatatnya sebagai konsultasi wali murid. Kami juga menemukan beberapa dokumentasi kelas yang tidak sesuai prosedur. Dina bertanya, bagaimana dengan undangan rapat? Pak Arif menarik napas berat. Undangan itu dibuat oleh Bu Laras sendiri. Staf administrasi tidak mengetahui perubahan nama tersebut. Kami akan memberikan surat keterangan bahwa nama Bu Laras dalam undangan bukan data resmi sekolah dan tidak pernah disetujui pihak administrasi. Aku menggenggam tangan di pangkuan. Apa Bu Laras akan tetap mengajar Raffi? Untuk sementara tidak. Kami memindahkan wali kelas pengganti sampai pemeriksaan selesai. Kami juga akan membatasi akses Pak Andra ke area kelas, kecuali ada persetujuan kedua orang tua atau panggilan resmi. Aku mengangguk. Terima kasih. Namun sebelum kami pulang, Sinta menghampiriku di lorong. Bu Maya, katanya pelan, ada satu hal yang belum saya berikan kemarin karena saya takut. Ia menyerahkan sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada tangkapan layar percakapan grup guru internal. Laras pernah menulis, Raffi lebih nyaman denganku daripada ibunya. Pelan-pelan nanti dia akan mengerti siapa yang benar-benar hadir. Di bawahnya, ada balasan dari salah satu guru, hati-hati, Laras, jangan campur urusan pribadi dengan murid. Laras membalas, aku tidak merebut siapapun. Aku hanya mengambil tempat yang selama ini kosong. Aku membaca kalimat itu, tempat yang kosong. Selama ini aku yang mengantar Raffi ke dokter saat demam. Aku yang menjahit kostum pentasnya. Aku yang menemani ia belajar perkalian sampai menangis. Aku yang duduk di samping tempat tidurnya saat ia mimpi buruk. Dan perempuan itu menyebut tempatku kosong. Dina mengambil amplop itu dan berkata, ini bukti kuat soal niat dan pelanggaran etika. Sore itu, saat aku pulang ke rumah ibuku, Raffi sedang menggambar. Ia menggambar rumah dengan 3 orang di depannya. Aku, dia, dan seorang laki-laki tinggi yang jelas ayahnya. Tidak ada Laras. Aku duduk di sampingnya. Ini siapa saja? Bunda, ayah, Raffi. Aku tersenyum sakit. Raffi sayang ayah. Ia mengangguk, sayang. Tapi ayah akhir-akhir ini sering bilang kalau nanti Raffi punya rumah baru, Raffi harus jadi anak yang pengertian. Aku menahan napas. Rumah baru?
Iya. Ayah bilang mungkin nanti ada orang lain yang sayang Raffi juga. Tapi Raffi bilang Raffi sudah punya bunda. Aku memeluknya erat. Di sanalah air mataku akhirnya jatuh, diam-diam di rambut anakku. Bukan karena aku lemah, karena aku sadar, mereka sudah mulai berbicara kepada Raffi. Mereka sudah menyiapkan hatinya sebelum aku tahu apapun. Malam itu, aku tidak lagi ragu. Aku menandatangani surat kuasa penuh kepada Dina untuk mengurus proses hukum, perceraian, hak asuh, perlindungan sementara untuk Raffi, tuntutan pengembalian dana rekening bersama, dan laporan resmi kepada yayasan sekolah atas pelanggaran etika Laras. Dina menatapku, "Kamu yakin?" Aku mengangguk. Aku tidak akan memaksa Andra mencintaiku. Tapi aku tidak akan membiarkan dia melatih anakku menerima pengkhianatan sebagai keluarga baru. Keesokan paginya, sebelum surat resmi dikirim, Andra mengirim pesan panjang. "Maya, pikirkan baik-baik. Kalau kamu terus menyerang Laras, Raffi akan membencimu. Aku bisa membuat dia mengerti bahwa kamu yang menghancurkan kebahagiaannya." Aku menatap pesan itu, lalu mengambil tangkapan layar. Kukirim kepada Dina. Dina membalas singkat, "Ancaman manipulasi anak. Masuk berkas." Aku meletakkan ponsel. Di luar jendela, matahari pagi mulai naik. Aku tahu perang sebenarnya baru dimulai. Andra masih mengira ia bisa menggunakan status ayah untuk membuatku takut. Laras masih mengira air mata dan citra guru penyayang bisa menyelamatkannya. Mereka berdua lupa satu hal. Aku bukan hanya istri yang dikhianati. Aku adalah ibu dari anak yang mereka coba susun ulang hidupnya tanpa izinku. Dan kali ini, aku tidak akan datang hanya membawa undangan salah nama. Aku akan datang membawa semua bukti. Pagi itu, aku datang ke kantor yayasan sekolah bukan sebagai istri yang menangis karena dikhianati. Aku datang sebagai seorang ibu. Di dalam tas hitamku ada flash disk dari Sinta, undangan rapat orang tua dengan nama Laras tertulis sebagai ibu Raffi, salinan log kunjungan Andra, surat keterangan kepala sekolah, bukti transaksi rekening bersama, konfirmasi dari Green Amara Residence, tangkapan layar pesan Laras, dan pesan ancaman Andra yang mengatakan ia bisa membuat Raffi membenciku. Dina berjalan di sampingku, ia tidak banyak bicara. Ia hanya berkata sebelum kami masuk, "Ingat, Maya, kamu tidak datang untuk membalas dendam. Kamu datang untuk menghentikan mereka." Aku mengangguk. Di ruang rapat yayasan, sudah ada Pak Arif, 2 pengurus sekolah, seorang perwakilan komite, Bu Laras, dan Andra. Laras duduk dengan wajah pucat. Ia memakai pakaian rapi, tetapi matanya bengkak. Di sampingnya, Andra tampak kaku, seperti orang yang masih ingin terlihat kuat meski semua pintu keluar sudah mulai tertutup. Begitu aku masuk, Andra berdiri. "Maya, ini tidak perlu sejauh ini." Aku menatapnya. Kalimat itu seharusnya kamu ucapkan saat pertama kali membawa Laras masuk ke hidup anak kita. Ia terdiam. Rapat dimulai dengan suara Pak Arif yang berat. Ia menjelaskan bahwa sekolah menerima laporan serius tentang pelanggaran batas profesional antara guru dan orang tua murid, penyalahgunaan dokumentasi kelas, perubahan undangan tanpa izin administrasi, serta dugaan keterlibatan murid dalam hubungan pribadi orang dewasa. Laras langsung menangis. "Saya mengakui saya dekat dengan Pak Andra," katanya. "Tapi saya tidak pernah berniat merusak psikologis Raffi. Saya menyayangi Raffi seperti murid sendiri." Dina membuka map dan meletakkan salinan undangan di meja. "Kalau hanya murid, mengapa nama Anda tertulis sebagai orang tua Raffi?" Laras menunduk. "Itu kesalahan saya. Saya terbawa perasaan." Aku menatapnya dingin. "Anak saya bukan tempat ibu menumpahkan perasaan." Andra menyela, "Maya, jangan menyerang Laras terus. Aku juga salah." Aku menoleh kepadanya. "Benar, kamu salah. Karena kamu bukan hanya berselingkuh, kamu mengizinkan perempuan itu pelan-pelan mengambil posisi ibunya Raffi di sekolah." Dina lalu memutar rekaman dari Sinta. Suara Andra memenuhi ruang rapat. "Maya tidak akan curiga kalau kita pelan-pelan. Raffi sudah dekat sama kamu. Nanti kalau waktunya tepat, dia akan lebih mudah menerima." Laras menutup wajah. Pak Arif memejamkan mata, seperti sudah tidak sanggup mendengar lagi. Dina melanjutkan dengan bukti berikutnya. Foto keluarga kecil Raffi, log kunjungan Andra di luar jam resmi, tangkapan layar Laras yang menulis bahwa ia hanya mengambil tempat yang selama ini kosong, serta data dari developer Green Amara Residence yang mencantumkan nama Raffi sebagai calon penghuni rumah baru bersama Andra dan Laras. Ketika dokumen Green Amara dibuka, Andra langsung berkata, "Itu belum final, hanya rencana." Aku menatapnya. "Raffi tahu tentang rumah baru itu, kamu sudah bicara kepadanya?" Andra membeku. Aku mengeluarkan catatan kecil dari tas. Itu bukan bukti hukum besar. Hanya catatan percakapan yang kutulis setelah bicara dengan Raffi. Dia bilang ayah menyuruhnya menjadi anak yang pengertian kalau nanti ada orang lain yang sayang padanya. Ruangan hening. Aku melanjutkan. Suaraku mulai bergetar tetapi tetap jelas. "Kamu tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri,
Kamu mulai menyiapkan hati anak kita untuk menerima pengkhianatanmu sebagai sesuatu yang wajar. Wajah Andra berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Pengurus yayasan yang sejak tadi diam akhirnya bertanya kepada Laras, "Bu Laras, apakah benar Anda meminta anak dan guru lain menganggap Anda sebagai figur keluarga Raffi?" Laras menangis lebih keras. "Saya hanya ingin mencintai Raffi. Saya pikir saya bisa menjadi bagian dari hidupnya." Aku menatapnya. Dengan menghapus ibunya, ia menunduk. "Maaf, aku menggeleng pelan. Maaf tidak cukup untuk mengembalikan rasa aman anak saya." Setelah hampir 2 jam, yayasan mengambil keputusan sementara. Laras diberhentikan dari seluruh tugas mengajar selama proses etik berjalan, dilarang berkomunikasi dengan Raffi, dan sekolah akan memberikan surat resmi untuk mendukung perlindungan psikologis Raffi. Sinta dilindungi sebagai pemberi keterangan, bukan dihukum karena membuka bukti. Saat keputusan itu dibacakan, Laras menangis tanpa suara. Aku tidak merasa puas melihatnya hancur. Aku hanya merasa satu pintu berbahaya akhirnya tertutup dari hidup Raffi. Setelah rapat, Andra mengejarku di halaman sekolah. "Maya, tolong, jangan ambil Raffi dariku." Aku berhenti. "Aku tidak mengambil Raffi. Aku melindunginya. Aku ayahnya. Kalau begitu bersikaplah seperti ayahnya. Berhenti memakai dia sebagai alasan untuk menyelamatkan hubunganmu dengan Laras." Ia mengusap wajah, tampak lelah dan kalah. "Aku salah, aku tahu, tapi aku masih sayang Raffi. Aku tidak pernah bilang kamu tidak sayang Raffi, tapi kasih sayang tanpa batas bisa melukai. Kamu harus belajar bahwa anak bukan jembatan menuju selingkuhanmu." Andra menunduk. Hari itu juga, Dina mendaftarkan permohonan sementara. Raffi tinggal bersamaku selama proses perceraian. Andra tetap boleh bertemu dengan jadwal jelas, tetapi tanpa kehadiran Laras, dan tanpa pembicaraan yang menyudutkan ibu. Semua komunikasi terkait anak dilakukan tertulis. Andra awalnya menolak. Ia mengancam akan melaporkan bahwa aku menghalangi hubungan ayah dan anak. Tetapi begitu Dina menyodorkan pesan ancamannya sendiri, rekaman dari sekolah, dan dokumen Green Amara, suaranya melemah. Di ruang mediasi keluarga, ia akhirnya menandatangani kesepakatan sementara, tangannya gemetar saat memegang pena. Aku tahu bukan karena ia kehilangan aku. Ia gemetar karena untuk pertama kalinya, cerita yang ingin ia bangun tidak berjalan sesuai naskahnya. Beberapa minggu berikutnya berjalan berat. Raffi mulai bertanya mengapa ayah tidak tinggal di rumah. Aku tidak membohonginya, tetapi aku juga tidak menumpahkan luka orang dewasa ke bahunya. "Bunda dan ayah sedang menyelesaikan masalah," kataku suatu malam saat ia duduk di tempat tidur memeluk boneka dinosaurusnya. "Tapi satu hal tidak berubah. Bunda sayang Raffi, ayah juga sayang Raffi, dan Raffi tidak salah apa-apa." Ia menatapku dengan mata besar. "Bu Laras salah, Bun?" Aku menarik napas. Bu Laras membuat keputusan yang tidak baik. Karena itu sekarang Bu Laras tidak mengajar Raffi lagi. Raffi harus benci Bu Laras? Aku menggeleng. Tidak harus benci siapapun. Tapi Raffi boleh merasa tidak nyaman. Raffi boleh bilang tidak kalau ada orang dewasa membuat Raffi bingung. Ia diam sebentar, lalu memelukku. "Raffi pilih tinggal sama Bunda." Aku memeluknya erat. Bukan karena aku ingin menang atas Andra, tapi karena anakku masih merasa rumahnya ada di pelukanku. Proses perceraian berjalan. Dina membawa semua bukti dengan rapi, perselingkuhan, manipulasi lingkungan sekolah, pencantuman nama Raffi dalam rumah baru tanpa persetujuanku, penyalahgunaan dana rekening bersama, serta ancaman Andra untuk membuat Raffi membenciku. Andra akhirnya mengakui sebagian besar. Ia mengakui hubungan dengan Laras. Ia mengakui membayar tanda jadi rumah Green Amara dari rekening bersama. Ia mengakui pernah mengatakan kepada Raffi tentang rumah baru, meski ia berdalih tidak bermaksud menekan anak, namun bukti berbicara lebih keras daripada dalih. Hak asuh utama Raffi diberikan kepadaku. Andra mendapat jadwal kunjungan teratur dengan syarat tidak melibatkan Laras, tidak membawa Raffi ke Green Amara, dan tidak membicarakan konflik kami di depan anak. Dana yang dipakai dari rekening bersama untuk rumah itu harus dikembalikan ke bagian keluarga dan pendidikan Raffi. Rumah Green Amara batal. Developer mengembalikan sebagian dana setelah dipotong biaya administrasi. Bagian yang bisa dipulihkan masuk ke rekening pendidikan Raffi, bukan ke tanganku, bukan ke Andra. Aku ingin uang itu kembali kepada orang yang paling berhak, anak yang namanya mereka pakai tanpa izin. Laras menjalani sidang etik internal. Ia kehilangan posisinya sebagai wali kelas dan akhirnya mengundurkan diri dari sekolah. Aku mendengar kemudian ia pindah mengajar di lembaga kecil setelah menjalani pembinaan. Aku tidak mengikuti hidupnya lebih jauh. Bagiku, cukup ia tidak lagi berdiri di depan kelas anakku sambil berpura-pura menjadi perempuan baik yang mengambil tempat kosong. Tempatku tidak pernah kosong. Hanya ada orang-orang yang terlalu sibuk mengkhianati sampai tidak melihat aku selalu hadir. Pada sidang terakhir perceraian, Andra menemuiku di lorong pengadilan. Ia tampak berbeda. Lebih kurus, lebih tua, lebih diam. "Maya," katanya pelan,
Aku sudah mengakhiri semuanya dengan laras. Aku menatapnya tanpa banyak rasa. Itu urusanmu. Aku benar-benar menyesal. Penyesalanmu datang setelah bukti terlalu banyak untuk dibantah. Ia menunduk. Aku tahu. Beberapa detik kami berdiri dalam hening. Lalu ia berkata, aku ingin memperbaiki hubungan dengan Raffi. Aku menatapnya lama. Perbaiki sebagai ayah, bukan sebagai laki-laki yang ingin membersihkan rasa bersalah. Datang tepat waktu. Dengarkan dia. Jangan pakai dia untuk membelamu. Jangan pernah lagi memintanya memilih antara ayah dan ibunya. Ia mengangguk. Matanya merah. Aku akan coba. Jangan coba. Lakukan. Perceraian kami dikabulkan. Aku keluar dari pengadilan dengan napas yang terasa panjang, seperti baru keluar dari ruangan pengap setelah berbulan-bulan. Ibuku menungguku di luar bersama Raffi. Anak itu berlari ke arahku membawa seikat bunga kecil yang dibeli neneknya dari pedagang di pinggir jalan. Bunda hebat, katanya. Aku tertawa sambil menangis. Siapa yang bilang? Nenek, ibuku tersenyum. Memang benar. Aku memeluk Raffi, lalu mencium rambutnya. Hari itu bukan kemenangan yang meriah. Tidak ada tepuk tangan besar. Tidak ada orang jahat yang langsung lenyap dari dunia. Tapi ada satu hal yang kembali kepadaku, kendali atas hidupku, dan rasa aman anakku. Beberapa bulan kemudian, hidup kami mulai tenang. Raffi mendapat wali kelas baru yang sabar dan profesional. Sinta tetap mengajar sebagai guru pendamping, dan sekolah memberi penghargaan kecil kepadanya karena berani melindungi murid. Aku perlahan kembali fokus pada toko onlineku. Dari uang yang dikembalikan ke rekening pendidikan Raffi, aku membuka deposito khusus untuk masa depannya. Andra menjalani jadwal kunjungan. Awalnya kaku. Raffi juga canggung, tetapi aku tidak menghalangi selama Andra mengikuti batas. Kadang aku melihat mereka bermain bola di taman kompleks, dan hatiku sakit sekaligus lega. Sakit karena keluarga kami tidak lagi utuh seperti dulu. Lega karena Raffi masih bisa memiliki ayah tanpa harus kehilangan ibunya. Suatu sore, Raffi pulang dari sekolah membawa undangan rapat orang tua baru. Ia memberikannya kepadaku sambil tersenyum. Bunda, minggu depan rapat. Namanya sudah benar. Aku menerima undangan itu. Di sana tertulis. Kepada Ibu Maya Anggraini, orang tua dari Raffi Prasetyo. Aku menatap tulisan itu lama. Hanya selembar undangan, tapi kali ini, namaku berada di tempat yang seharusnya. Tidak diganti, tidak dihapus, tidak didorong oleh perempuan lain yang merasa berhak mengambil ruangku. Raffi memiringkan kepala. Bunda kenapa? Aku tersenyum dan mengusap pipinya. Tidak apa-apa, Bunda cuma senang. Bunda datang kan? Aku menariknya ke pelukan. Bunda selalu datang. Malam itu, setelah Raffi tidur, aku menyimpan undangan itu di laci kecil bersama bukti-bukti lama. Bukan untuk membuka luka, tetapi sebagai pengingat perjalanan kami. Undangan pertama membuatku menemukan pengkhianatan. Undangan kedua mengingatkanku bahwa aku berhasil mengambil kembali tempatku. Aku pernah dipermalukan oleh nama perempuan lain di atas kertas sekolah anakku. Aku pernah melihat suamiku dan guru putraku membangun keluarga palsu di belakangku. Aku pernah hampir kehilangan kepercayaan, uang, rumah tangga, bahkan rasa aman Raffi. Tapi aku tidak diam. Aku mengumpulkan bukti. Aku melindungi anakku. Aku menolak membiarkan pengkhianatan disebut cinta. Dan pada akhirnya, yang hancur bukan aku. Yang hancur adalah kebohongan mereka. Aku bukan ibu yang tempatnya kosong. Aku adalah rumah pertama bagi anakku. Dan selama Raffi masih membutuhkan pelukan yang jujur, aku akan selalu ada di sana.